dalam, walaupun bukan sumur yang menggenang air sehingga nggak tenggelam, tapi dalam, nggak bisa naik ke atas. Dan waktu itu usia Yusuf baru 7 tahun, kelas 1 SD. Usia Yusuf baru 7 tahun. Dilempar ke dalam sumur, bajunya diganti, baju yang aslinya dilumurin dengan darah palsu dari darah hewan, dibawa kepada Yakub, dikatakan Yusuf sudah dimakan hewan buas, serigala. Yakub tahu ini adalah makar kakak-kakaknya, nggak mungkin Yusuf dimakan serigala. Beliau tahu siapa Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub menyendiri karena sedih. Kakak-kakaknya balik lagi ke sumur tadi ngelihat Yusuf masih hidup apa enggak. Ternyata Yusuf masih hidup. Apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka mengangkat Yusuf ke atas, menjualnya kepada para musafir. Ini makarnya kakak-kakak Yusuf. Udah menyakiti Yusuf, menzalimi Yusuf, mencurangi Yusuf, memisahkan Yusuf dengan ayahnya, sekarang malah dijual kepada para musafir. Jadi budak. Bayangin, yang memperbudak adiknya adalah justru kakaknya sendiri. 10 orang kakaknya, mereka sepakat, ya udah daripada nanti Yusuf bisa naik lagi ke atas ketemu dengan ayah, ketahuan kalau kita bohong, mending kita usir aja Yusuf sejauh-jauh mungkin. Gimana caranya? Kita jual aja kepada para karavan dagang yang lewat. Lewat sekelompok karavan dagang, Yusuf diikat, kemudian mereka bilang, ini ada budak, harganya bagus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Murah, tapi dia bisa dijual mahal nanti di Damaskus. Coba kamu beli. Akhirnya orang kaya yang berdagang itu membeli Yusuf dengan harga yang sangat murah. Ketika dibeli, mau dibawa, kakak-kakaknya diam aja, melepaskan adiknya, kayak garing gitu. Ekspresi wajahnya tuh kayak flat banget, gak ada rasa kasihan, sedih, gak ada sama sekali, gak ada kasih sayangnya. Benar-benar gak ada kasih sayangnya. Yang muncul adalah rasa dengki yang luar biasa di dalam hati mereka. Yusuf dijual kepada orang lain, adiknya sendiri. Akhirnya Yusuf sebelum dibawa oleh para pedagang yang udah membeli dia, Yusuf bilang, Tuan, kepada pedagang yang paling kaya, bolehkah saya pamitan dulu dengan orang-orang yang udah menjual saya? Dia nggak mau bilang mereka kakaknya. Kenapa? Takutnya nanti orang jadi tahu kejahatan mereka. Masih menjaga aib mereka. Kalau bilang itu kakak-kakak saya, mereka akan mempertanyakan, kenapa kakak menjual adiknya sendiri? Kok jahat banget sih kakak ini? Akhirnya nggak jadi dijual, nggak jadi beli kan? Nggak tega kepada anak ini. Tapi dia bilang, bolehkah saya pamit kepada orang-orang itu yang sudah menjual saya kepada Tuan? Kata tuannya ini, boleh, jangan lama-lama. Ya udah, datanglah Yusuf memeluk kakaknya erat satu persatu. Apa kata Yusuf? Hafizakumullah wa in dayya'tumuni. Semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian mentelantarkan saya. Semoga Allah memelihara kalian walaupun kalian mengusir saya. Semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian sama sekali tidak sayang kepada saya. Didoain lagi oleh Nabi Yusuf, dipeluk satu-satu, didoain satu-satu oleh Nabi Yusuf, semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian mentelantarkan saya. Semoga Allah memelihara kalian walaupun kalian mengusir saya dengan cara menjualnya. Semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian membenci saya. Baru Yusuf pergi. Ini kasih sayang luar biasa dari Nabi Yusuf alaihissalam, akhlak, memaafkan kakak-kakaknya, menutupi aib kakak-kakaknya. Begitu nanti Yusuf sukses di Mesir, kakak-kakaknya datang mencari bantuan karena musim kemarau yang panjang. Malah Yusuf memberikan bantuan kepada kakak-kakaknya secara diam-diam. Gak ketahuan kalau ini adalah adik mereka, Yusuf yang sekarang udah sukses. Dan dipertemukan dengan ayahnya, dimaafkan. Gak ada satupun yang dizolimi oleh Yusuf alaihissalam. Dan ini menjadi permisalan kisah betapa mulianya akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi SAW mengatakan, nanti di hari kiamat di padang mahsyar, ada seorang hamba yang disidang oleh Allah, dosanya banyak banget, amal solehnya gak ada. Ninggalin sholat ini itu segala macam, dosanya banyak banget, amal solehnya hampir gak ada. Sehingga Allah mengatakan kepada para malaikat yang mencatat amal, coba periksa amal solehnya. Kata malaikat gak ada. Kata Allah, periksa lagi, gak ada, periksa lagi. Ada nih, cuman satu doang. Apa amal soleh dia yang satu itu? Amal soleh dia yang satu itu cuman memaafkan orang lain. Dia itu bukan ahli ibadah, bukan apa-apa, cuman
amal soleh dia itu orangnya lapang dada. Kalau ada yang bersalah ke dia, dia maafin, dia doain kebaikan untuk orang itu. Gak pernah melakukan ibadah-ibadah yang hebat seperti ahli ibadah. Gak pernah berjihad seperti para syuhada. Gak pernah mengajarkan ilmu seperti para ulama. Satu-satunya amal soleh dia adalah gampang memaafkan orang lain. Sehingga kata Allah kepada para malaikat, masukkanlah dia ke ke surga. Sebagaimana dia memaafkan saudaranya, begitu juga aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Ini kan modal banget nih. Makanya disebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita maafin orang lain, Allah maafin kita. Kalau kita sulit banget memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga akan mempersulit memaafkan kita. Jadi dosa kita tuh lama diampuni. Gara-gara apa? Kita juga lama memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga hanya dengan satu amalan memaafkan orang, sering tuh, nggak sekali doang. Berkali-kali orang bersalah ke dia, berkali-kali dia maafin orang itu, maka Allah SWT juga melihat dosanya banyak emang, tapi kan dia pemaaf, maka Allah juga lebih pemaaf daripada dia kepada kesalahan-kesalahannya. Ini teman-teman yang dirahmati Allah SWT, memaafkan yang luar biasa pahalanya di sisi Allah. Belum lagi nanti Nabi SAW bersabda, tidak akan sempurna iman seseorang. La yablughul abdu salihal iman, sampai tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia yasila man qata'ah, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Wa yu'ti man haramah, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi untuknya. Jadi nolongin orang yang gak mau nolongin dia. Wa yuhsinu ila man asa'ah ilaih, dan dia berbuat baik kepada orang yang udah menyakitinya. Wa yaghfiru liman syatamah, dan memaafkan orang yang menghinanya. Jadi gak akan sempurna iman seseorang sampai dia menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan dia. Kemudian apalagi? Memberikan bantuan kepada orang yang tidak pernah membantu dia. Jadi dulu ketika dia minta bantuan, orang itu nutup pintu rumahnya, gak mau bantu sama sekali. Sekarang begitu orang itu butuh bantuan, dia membantunya. Ini artinya membalas satu keburukan dengan kebaikan. Itulah puncak dari keimanan seseorang hamba. Membalas keburukan dengan kebaikan, itulah puncak dari keimanan. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam disebut mukmin sejati, karena beliau mampu membalas keburukan kakak-kakaknya dengan doa-doa dan akhlak yang sangat baik. Ini melawan ego. Apa yang membuat kita mampu melakukan ini? Balik lagi kepada iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Pertanyaannya, apakah kita tetap harus menyambung silaturahim dengan mantan? Karena zaman modern sekarang pasti ada cerita-cerita SMA lah, kuliah segala macam. Perlu nggak nyambung silaturahim? Nggak perlu. Jangan balikan lagi. Jangan tiba-tiba nge-like lagi postingan dia. Jangan tiba-tiba komunikasi lagi diam-diam. Kenapa? Karena walaupun niat kita pengen silaturahim, tapi niat baik kita itu ditunggangi oleh syaitan dengan wasawisus syaitan. Dia ingin memunculkan lagi fitnah dalam urusan hidup kita. Bisa jadi fitnahnya munculin lagi perasaan yang gak boleh ada di hati kita untuk orang itu. Bisa jadi memunculkan konflik di dalam rumah tangga kita. Kenapa saya bilang gak boleh? Sampai Nabi aja membolehkan kita berbohong untuk bab ini. 3 bohong yang dibolehkan kan? Pada dasarnya dusta itu haram kecuali 3 kondisi. Berdusta dalam perang, taktik perang itu gak boleh jujur. Kita mau perangnya nanti strateginya gini, gak boleh. Yang namanya perang itu gak boleh jujur, harus pakai taktik. Kedua, berdusta demi mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Satu bawa golok ngejar-ngejar, kamu lihat gak tadi orang ada yang lewat depan kamu. Sejak saya berdiri sini gak ngeliat kecuali kamu. Dusta, padahal tadi ada yang lewat, dia dusta demi menyelamatkan orang itu dari pembunuhan. Yang ketiga, seorang istri atau suami berdusta tentang masa lalunya dengan niat ingin melupakan. Bukan dengan niat pengen balikan ya. Dengan niat pengen ngelupain, gak boleh jujur.
Karena jujur di sini justru menyakitkan. Apalagi jujur aja nggak boleh, apalagi balik lagi kan ya, nyambung silaturahim, kan ini silaturahim, nggak, khusus bab ini nggak perlu balikan lagi. Udah aja lupain, mudah-mudahan itu menjadi masa lalu kita yang Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka sekarang hidup kita hanya untuk orang yang benar-benar sudah mengambil kita dengan nama Allah, saya terima nikahnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kasih catatan, jangan sampai nanti disalahartikan kata Ustaz Hanan, nyambung silaturahim kepada orang yang menyakiti kamu, sambung orang yang memutuskan, dia dulu mutusin saya, sekarang saya pengen nyambungin. Jangan. Ini bukan mutusin dalam maknanya gitu ya, beda arti memutuskan di sini. Kalau perlu udah nggak usah ketemu, kenapa? Merusak hati kita atau hati dia. Kalau misalnya pasangan kita kenal, malah ngerusak hati pasangan kita, dan itu nggak baik. Benar-benar diputuskan. Bukan karena kita memutuskan silaturahim, tapi karena kita ingin menghindar dari dosa-dosa. Kemudian ada lagi cerita dari Imam Syafi'i. Ini akhlak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga di masa hidupnya tuh banyak haters. Sesoleh Imam Syafi'i juga ada haters. Jadi followers Imam Syafi'i itu bukan cuman karena pengen belajar kepada beliau, haters beda mazhab. Imam Syafi'i ditahzir, Imam Syafi'i dibid'ah-bid'ahin, Imam Syafi'i dibilang ngada-ngada, Imam Syafi'i dibilang gak punya dalil, hadisnya dhaif segala macam. Pokoknya begitu Imam Syafi'i posting satu nasihat 1 minute booster, banyak hatersnya. Ini apa-apaan sih, pamer banget sih, riya segala macam. Wah, ada aja tuh haters. Sehingga bisa dibilang dari 20 juta followers Imam Syafi'i itu, 1 jutanya tuh haters. Kebayang 1 juta haters kan lumayan tuh ya. Setiap posting mereka tuh aktif. Aktifnya tuh komen, gak nge-like, gak nge-repost, komen doang tuh. Apa kata Imam Syafi'i? Mereka mencela aku, maka aku tidak ingin membalasnya dengan keburukan yang sama. Mereka menghina aku, mereka menjauhi aku, mereka memfitnah aku, maka aku balik mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. Karena sesungguhnya mukmin itu seperti ud. Tahu ud? Ud itu kayu Arab yang memang punya harum. Dia tuh jadi kayak parfum. Orang Arab tuh kan ada 2 parfum ya, parfum cair sama parfum yang dibakar kan kayak dupa gitu kan. Nah, yang dibakar itu namanya kayu ud. Jadilah seperti kayu ud yang makin dibakar makin mengeluarkan asap yang harum. Itulah perumpamaan mukmin. Makin dibakar dengan celaan, dibakar dengan akhlak yang tidak baik, dibakar dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, dia makin harum. Kalau nggak dibakar, nggak ketahuan harumnya, kecuali kita cium dari jarak dekat. Begitu dibakar, jadi harum. Itulah mukmin. Kalau kita mau jadi mukmin sejati, jadilah ud, jadilah kayu yang harum. Ketika dibakar, asapnya memberi keharuman satu ruangan. Makin dibakar, makin harum. Jadi dia memberikan keharuman dan kebaikan untuk orang lain dengan cara apa? Mengorbankan dirinya sampai habis kayunya terbakar. Subhanallah, inilah yang disebut dengan mukmin. Makanya orang yang kayak gini, teman-teman, ketika kita dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, difitnah, kita baper, kita sedih, itu kondisi kita yang paling dekat sama Allah. Kalau kita bersabar, justru Allah tuh ngedukung kita banget. Tapi kalau kita kepancing, Allah gak akan ngedukung kita. Karena ada kisah di zaman Nabi. Nabi lagi lewat di sebuah pasar. Namanya di pasar kan ada aja orang bertengkar ya. Kayak di Mesir itu suka aja di Damri itu, kalau saya naik Damri, setiap hari saya naik Damri pasti ada yang bertengkar. Ya Humar apa segala macam. Humar itu celaan orang Mesir ke temennya, keledai. Kamu tuh keledai segala macam, marah-marah, teriak-teriak. Terus nanti orang di sebelahnya ngedamain dengan bilang sallu ala nabi, selawat kepada nabi. Akhirnya dia diam, sallallahu alaihi wasallam. Itu cara mereka ngedamain, suruh salawat. Kadang-kadang juga lagi marah-marah gitu, ngomel-ngomel, sebelahnya bilang sallu ala nabi, dia selawat tapi marah juga, sallallahu alaihi wasallam, lanjutin lagi marahnya. Ada yang kayak gitu, ada yang tenang, dimarah-marahin, dipanggil keledai segala macam, dia jawab apa? Emangnya ada keledai selain engkau di sini? Dia bilang, ya keledai kamu. Emangnya ada keledai lain selain kamu di sini? Enggak ada. Ada. Sama aja jawabannya. Kan ini menjebak ya. Kalau dia bilang enggak ada, berarti dia keledai. Kalau dia bilang ada, dia juga termasuk keledai. Akhirnya dia bingung, orang pada ketawa satu bus gitu-gitu. Banyak pokoknya kejadian-kejadian orang bertengkar di
Di Damri kalau di Mesir itu banyak, terutama bulan Ramadan. Karena orang Mesir itu nggak tahan lapar. Jadi kalau siang puasa itu pasti yang bertengkar itu 2 kali lipat lebih banyak kasusnya. Cuman hebatnya mereka bertengkar itu cuman mulut doang, nggak sampai baper di hati. Setelah itu ketawa-ketawa lagi, sampai ada cerita tetangga bacok-bacokan pakai parang itu berdarah-darah setengah jam kayak gitu. Setelah setengah jam saya lihat mereka udah pelukan, ketawa-ketawa, ngopi di depan apartemen gitu. Lah, ini masih berdarah loh, sambil diperban sambil ngopi. Ini orang Mesir. Jadi hati sama sikapnya tuh beda. Sikapnya tuh udah bacok-bacokan, hatinya masih saling mencintai gitu. Nah, ini agak-agak unik nih. Itu terjadi loh di Mesir. Nah, artinya di zaman Nabi itu, Nabi lagi jalan lewat pasar, tiba-tiba Nabi ngelihat 2 orang lagi berselisih. Cuman yang satu ngomel, yang satu diam. Nabi langsung berhenti, ngeliatin dari jauh. Yang satu ngomel terus, yang satu diam aja sambil tersenyum, diam. Makin disenyumin, makin dia ngomel, makin menjadi-jadi kan. Kok kamu senyum sih nggak marah? Pokoknya ngomel terus. Ya, diam aja. Nabi memperhatikan dari jauh sambil tersenyum. Mulut beliau komat kamit. Lama-lama nggak tahan juga nih yang diomelin. Tadinya awalnya tersenyum, lama-lama dia mulai tegang, lama-lama dia cemberut, lama-lama kepancing lah dia bales. Udah mungkin berapa lama diomelin, akhirnya dia bales. Begitu dia bales, Nabi langsung diam, Nabi langsung pergi, wajah Nabi tidak suka. Sahabat yang ikut bareng Nabi nanya, ya Rasulullah kenapa, ada apa? Kata Nabi, tadi ketika dia diam saat diomelin, ketika dia tersenyum, dia bersabar, malaikat ngedoain dia loh di sebelahnya. Jadi kalau kita ada 2 orang yang lagi bertengkar nih, yang ngomel itu di sebelahnya ada setan. Ya terusin, dikomporin sama setan tuh, jadi cheerleadernya gitu. Di sebelahnya yang ngomel. Di sebelah orang yang diomelin kalau dia sabar, di sebelahnya tuh ada malaikat. Sabar ya, udah dipuk sama malaikat teh. Cuman kita gak ngerasa doang tuh, bener-bener malaikat tuh gini-giniin loh. Sabar ya, semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah mengampuni dosa kamu. Gitu banget loh malaikat, cuman gak ngerasa. Kalau ngerasa pasti kita kabur. Jadi ada 2 makhluk di sebelah orang yang bertengkar. Di sebelah yang ngomel ada jin, setan. Di sebelah yang diomelin kalau dia sabar ada malaikat yang ngedoain dia, ngapuk-puk dia. Dan Nabi melihat, kan Nabi bisa ngelihat sesuatu yang gaib ya. Nabi ngelihat dan Nabi tersenyum. Nabi kagum kepada laki-laki yang tadi sabar. Tapi begitu dia kepancing, malaikat pun pergi meninggalkan dia dan Nabi juga pergi meninggalkan dia. Jadi teman-teman ketika kita rame diomelin orang di jalan, dimaki, dicela segala macam, kalau kita diam langsung dipuk-puk tuh sama malaikat. Dan puk-puknya malaikat tuh 2. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampunilah dia. Kita didoain oleh malaikat dan Allah menjatuhkan kasih sayangnya kepada kita, menurunkan kasih sayang untuk kita selama kita berdiri dalam keadaan sabar. Begitu kepancing, malaikat langsung pergi. Gak suka dengan orang-orang kayak gini. Jadi malaikat tadinya udah seneng, udah mulai mention yang lain, datang nih ada orang soleh nih pada ngumpul, share location dong biar gua datang cepet gitu, nggak kesasar gitu, pada ngumpul. Dan itu nggak satu malaikat yang datang, dikerumunin kayak kayak makanan yang kayak gula yang dikerumuni oleh semut. Jadi ada satu butir gula ditaruh di tengah, semut berdatangan tuh. Begitulah malaikat berdatangan kepada orang soleh yang sedang sabar, diam menghadapi omelan orang lain, sikap jahil orang lain. Datang berbondong-bondong malaikat mendoakan dia. Tapi begitu dia kepancing, semut itu langsung pada pergi. Begitu juga dengan orang yang ngomel. Orang yang ngomel itu seperti bangkai yang didatangi lalat. Jadi ada satu bangkai yang bau busuk, lalat langsung berdatangan. Begitu dia istighfar, lalat itu langsung pergi. Jadi dua-duanya didampingi oleh makhluk gaib. Yang satu oleh setan, yang satu oleh malaikat. Makanya ketika kita dalam kondisi dizolimi, itu kesempatan kita tuh untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Allah, kebaikan dari malaikat. Bahkan kalau ada Nabi, kebaikan dari Nabi. Karena Nabi komat kami ternyata ngedoain juga. Kenapa Nabi ikut ngedoain? Karena Nabi ngelihat malaikat mendoakan. Nabi itu pokoknya ngegeng banget lah sama malaikat. Kan Nabi sama malaikat itu sering kayak nongkrong bareng gitu kan. Nabi itu sama Jibril teman-teman, itu kayak soulmate-an banget loh. Kan Jibril kalau turun menemui Nabi itu berwujud seperti seorang cowok keren. Fatamatsala laha basyaran sawiyan. Maka Jibril pun menjelma sebagai seorang laki-laki yang sangat sempurna.
Nah, Nabi itu kalau misalnya Jibril telat datang, Nabi itu suka ngelihat ke langit. Jadi keluar dari rumah, lihat ke langit, mana ya kok nggak ada tanda-tanda Jibril datang gitu. Nggak ada tanda-tanda sama sekali. Terus besok datang lagi ke tempat yang luas gitu ngelihat ke langit. Pernah Nabi berhari-hari nggak ketemu Jibril dan kangen banget sama Jibril. Mau ditelepon nggak punya nomornya, susah kan, Jibril nggak pakai handphone. Mau digimanain doa kepada Allah, terus kayak belum datang aja Jibrilnya, udah di-mention ya Allah Jibril mana, nggak datang-datang Jibril tuh. Setiap hari Nabi ngeliat ke langit, nggak ada Jibril, ngeliat ke langit nggak ada Jibril, berharap sekali ngeliat tuh ada Jibril dan langsung dipanggil, nggak ada sama sekali. Berhari-hari setelah lama nggak ketemu Jibril, Nabi udah sedih banget, teman ngopi Nabi banget nih Jibril. Tiba-tiba datang Jibril, Nabi nanya, Jibril kemana aja, kangen tahu kalau bahasa kita mah. Jibril kemana aja? Akhirnya kata Jibril turunlah ayat di surat Maryam. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ya Muhammad, saya juga kangen, tapi sifat malaikat tidak melakukan sesuatu kecuali perintah Allah. Gimana pun Jibril kangen kepada Nabi, Allah nggak nyuruh beliau turun, maka dia tidak turun. Jadi sama-sama kangen nih, yang di langit kangenin yang di bumi juga kangen kepada yang di langit. Tapi kedua-duanya tidak bisa ketemu karena belum ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun kecuali dengan perintah Allah ya Rasulullah. Walaupun kangen sebetulnya. Jibril ada emosi? Ada. Suka benci ada di hati Jibril. Cuman suka dan benci Jibril itu sesuai dengan kehendak Allah, taat. Jadi teman-teman, kalau kita misalnya lagi digituin, berarti kita ada kesempatan nih didampingin malaikat. Diam aja, jangan kepancing. Begitu kepancing, berarti kita harus langsung berimajinasi, oh aduh malaikat pergi nih. Ini kondisi kita memaafkan. Apalagi kalau kita udah maafin, lebih banyak lagi malaikat yang datengin kita. Langsung jadi selebgram langit tuh. Para malaikat langsung pada nge-repost, langsung pada ngomongin, kemarin tuh ada hamba Allah yang luar biasa loh. Dia itu dizolimi tapi maafin. Sehingga para malaikat tuh jadi kayak tiba-tiba kita jadi terkenal di antara para malaikat. Siapa namanya? Dimension satu dengan yang lain. Sehingga lama-lama ketika nanti ketemu di akhirat, oh ini orangnya, minta tangan, foto. Kenapa? Udah terkenal duluan di bumi. Itu terjadi teman-teman di langit. Bukan sekaku di langit itu hening-hening aja, gak ada kejadian apa-apa. Enggak, di langit itu lebih heboh daripada di bumi. Kalau di bumi aja ada gosip, trending topik, segala macam. Di langit lebih dari itu loh. Ada gosip-gosip kebaikan, siapa yang baru saja memaafkan, siapa yang baru saja melakukan kebaikan, itu terkenal di langit, diomongin oleh para malaikat. Kan malaikat itu membawa amal kita tuh pagi dan petang ya. Dan mereka ngelintasin pintu-pintu langit. Setiap pintu langit yang dilintasin, itu malaikat nanya, ada apa? Ada yang update yang heboh-heboh enggak? Disampaikan, terus diomongin di langit pertama. Naik ke langit kedua, diomongin di langit kedua, sampai kepada Allah. Semua langit membicarakan orang tersebut, coba. Mungkin di dunia followers kita cuma berapa belas orang doang. Tapi di akhirat atau di langit, wah para malaikat kenal banget sama kita. Kalau kita menjadi orang yang sabar, diam, memaafkan. Ini melawan ego yang kedua.